Oke guys, balik lagi bersama gue di sini dan di video kali ini sesuai janji gue bakalan nge-review intercom Retox X5. Dan di sini gue udah make, sebenarnya sih udah make ya. Gue udah make sekitaran sebulan lebih dan ini bakalan mengejutkan banget sih. Oke, jadi gue bakalan jelasin ke kalian tentang kelebihan kekurangannya. Dan sebelum gue beli juga gue pasti ngelihat orang-orang dulu kan review ini jeleknya di mana, bagusnya di mana. Dan di video kali ini gue bakalan ngejelasin sedetail mungkin buat kalian yang lagi pengen beli intercom ini. Dan menurut gue apakah worth it atau enggak nanti kita bahas. Oke, kita unboxing ala-ala dulu kali ya, karena ya experience lah gitu. Pertama kali kalian beli ini tuh kayak gimana? Oke, kita buka dulu ya. Kita unboxing dulu. Jadi di sini lu bakalan di sini intercomnya ya. Dan di sini lu bakalan ada bus lagi satu kecil di sini. Oke, gedein aja. Bisa. Oke. Jadi sebenarnya sih gue udah pasang ini di RSP SP300 ya, karena ini gue judulnya unboxing dan review dan gue bakalan jelasin ke kalian sedetail-detailnya. Gue bakalan bikinnya kayak gini ya. Sorry kalau misalkan nggak kayak orang-orang. Oke, di sini kita lihat unitnya dulu. Dan ini kekecewaan pertama gue saat gue membeli ini ya. Sedikit cerita, jadi 2 hari setelah gue pakai tombolnya hilang, yang ini ya. Dan ini gue bikin custom, ini gue custom sendiri. Entah kenapa ini tombol hilang. Jadi singkat cerita ya, jadi gue pakai sehari tuh, besokannya gue pakai lagi kan. Gue pakai lagi, ketika pas gue udah nyampe tempat kerja, gue mau matiin musik, kok ada yang aneh gitu kata gue di sini. Kok kayak nggak ada tombolnya gitu, langsung kayak karet-karet gitu. Pas gue buka helmnya, gue lihat, gue matiin, tombolnya hilang. Dan itu kemungkinan kebawa angin ya. Dan ini kasusnya juga gue nemuin di orang lain juga. Gue sempat ngeliat postingan di Facebook, ada yang jual second dan tombolnya juga hilang, sama persis kayak gua. Tombol yang ini ya, itu sama persis, dan mungkin itu bakalan jadi kekurangan. Tapi di sisi itu gua sempet coba komplain ke Retox-nya langsung, tapi gua belinya bukan ke Retox-nya langsung ya, jadi ke toko-toko online adalah di Bekasi. Jadi gua dapetnya juga murah, di bawah 700 gue dapat harganya. Dan di situ gue ngechat ke Retox-nya, ke IG-nya, dan dibalas. Responnya sih lumayan baik, tapi agak lama ya dia respon. Ya pokoknya baik lah. Dan gue nanya dong, Kak ini bisa diklaim garansi gak? Pihak Retox-nya sendiri udah ngasih untuk diklaim garansi dan itu bisa. Tetapi ketika gue ngechat di toko yang jual, dia bilang nggak bisa mas, katanya nggak bisa diklaim garansi kecuali rusak di modul. Dan di situ gue nggak mau ribet ya, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Lagian juga ini udah gue custom. Nah buat kalian yang pengen tahu customnya itu kayak gimana, nanti gue bakalan bikinin video terpisah ya. Kalian komen aja di bawah. Nanti kalau misalkan banyak yang pengen dibikinin, gue bakalan bikin. Oke, kita lanjut. Jadi kita bahas apa yang dapat dulu ya. Di sini itu dapat speaker. Speakernya itu 2, yang satu buat half phase kayak gini, satu buat half phase dan satu buat full phase. Kayak gini ya. Jadi kalau full phase itu modelnya ditempel di dekat nose guard. Dan ini dia sistemnya itu
sama si speakernya, sistemnya itu bisa dicopot lepas pasang gitu. Jadi ini menurut gue nilai plus juga. Jadi nggak usah ribet-ribet lah. Bagi yang punya Alves ya pakai speaker, pakai yang punyanya. Kalau misalkan yang ini juga pakai yang ini. Jadi menurut gua ini dari secara kabel ya, ini bagus banget. Ini kualitasnya juga lumayan menurut gua, bagus daripada intercom di kelasnya ya 700 itu. Dan di sini kita dapat casan USB Type C. Ini nilai plus juga. Dan di sini kita bakalan dapat briket. Briketnya itu dapat 2. Yang satu model dicapit ini ya, model capit, dan yang satunya lagi udah gue pasang ke helm sih. Ini tempel 3M. Nah, ini juga sedikit tips, menurut gue lebih enak pakai ini ya ketimbang si capit ini. Kalau si capit ini menurut gue, si klip kayak gini menurut gue bakalan ngerusak cat. Ini opini gue ya, bakalan ngerusak cat karena dia nyapit banget kan, dan ini juga nggak ada setelannya, langsung kayak bener-bener capit begitu. Dan di sini gue milih pakai 3M. Nah, tipsnya itu banyak yang bilang kalau pakai 3M nanti lepasnya gimana bang, nanti catnya ngangkat gini. Sebenarnya ada triknya kalau misalkan kalian ngerti. Kalau si 3M ini cukup pakai benang aja. Jadi kalian pegang di sini benang, jadi kalian gesek nyampe si lemnya itu copot baru kalian lepas, kalian bersihin sebisa kalian. Nah di situ lebih aman ketimbang kalian nyopotnya tuh kalian tarik. Nah itu bakalan cut sih kalau misalkan cat kalian udah lapuk apa gimana ya pasti keangkat. Oke, selanjutnya kita bakalan dapet ini casingnya. Jadi casingnya itu totalnya 3 ya. Yang kepasang warna merah 1, yang dapat lagi 1 warna hitam, yang 1 warna silver. Ini cakep banget sih kalau menurut gue ya. Maksudnya tuh ketika kalian bosen, kalian tuh ada penggantinya gitu. Jadi kalian ya kelihatan intercom baru lah ya. Nah, terus kita dapat buku panduan di sini. Nah, ini penting banget. Ini jangan sampai hilang ya, karena kalau hilang kalian pasti bingung. Ini menurut gua penting banget karena cara konekinnya, terus cara-cara yang lainnya segala macam ini komplit di sini semua. Kalau misalkan hilang, kalian bakalan bingung mau cari kemana. Soalnya lain intercom, lain juga caranya ya. Jadi pastiin ini aman, disimpan aja kalau perlu ya. Nah, oke, kita bakalan lari ke ininya. Kita lihat secara desain ya. Secara desain Retouch X5 ini mirip-mirip sama IT R8 karena dia menurut gue, yang setahu gue ya, dia masih satu produsen tapi udah pindah nama jadi Retouch, tadinya IT R8. Dan ini mungkin menurut gue masih satu branded lah, masih satu pabrik kalau menurut gue ya. Karena mirip-mirip, tapi gue nggak tahu nih speaker apa sama yang lainnya itu masih bisa maksud gue kita pakai speaker R8 masuk nggak, atau X5 speakernya pakai ke R8. Nah itu gue kurang tahu karena mungkin secara look sama ya. Oke, kita bakalan ngebahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu udah neon light, jadi udah RGB gitu. Dan menurut gue ini ada yang bilang plus, ada yang minus ya. Kalau gue sendiri ini minus karena menurut gue jadi kelihatan alay lah. Nah terus ini tuh dia udah waterproof IPX67, dan ini gue udah buktiin
Gue udah coba hujan-hujanan deras, gue udah coba gerimis-gerimisan, ini tetap aman. Dan ini gue udah buktiin sendiri ya, karena dia juga kalau kita secara lihat itu padat, dan di sini di baut-bautnya juga dia kayak ada karet-karetnya gitu, kayak ada pelapisnya. Jadi untuk air aman lah, aman. Dan sini portnya juga yang cesannya juga udah pakai kayak gini, jadi dia aman dari air. Katanya sih ya pengetesannya direndam berapa hari juga dia masih nyala gitu. Oke, apa lagi? Sorry gue lupa. Dia itu bisa universal, connect-nya universal ya. Jadi kalau misalkan teman kalian punya intercom juga dan dia bisa connect universal juga, ada kemungkinan besar ini bisa connect ke intercom lain. Kalau misalkan dia juga punya universalnya juga. Dan ini jadi nilai plus menurut gue. Dan plusnya lagi, mungkin udah banyak yang tahu, plusnya itu di speakernya, suaranya. Dan ini bener-bener gue bilangin ini bener-bener bagus banget. Dan menurut gue harga segitu, dan menurut banyak orang itu udah kelasnya under di 1,5 lewat kalau banyak kata orang-orang sih, karena dia bassnya enak, treble-nya juga enak. Jadi kalau misalkan kalian punya intercom yang lain yang harganya sama, kalian bisa bandingin sendiri tentang kualitas si suaranya. Oke, kelebihan selanjutnya itu dia bisa musik sharing ya, bisa musik sharing. Terus di sini juga stereo sound, nah itu tadi udah gue bahas. Terus anti noise microphone. Oke, jadi nggak terlalu kresek-kresek ya, mungkin kalian yang buat nge-record segala macam, ini udah aman lah seharusnya. Dan ini bisa jaraknya itu dari intercom lain ke intercom lain itu bisa nyampe 600 meter. Ini udah lumayan lah ya. Terus di sini on time-nya bisa sampai 20 jam. Ya, lumayan lah. Tapi berhubung yang gue pakai ya untuk pemakaian sehari itu sejam lebih sedikit, ini kuat di seminggu lebih. Ini baru gue cas, dan ini menurut gue awet sih, baterainya awet banget. Oke, mungkin kita coba nyalain ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada RGB-nya, tapi di sini kan ini gue custom sendiri nih, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan kalian beli yang masih orisinil, ininya tombolnya masih bawaannya, ini bakalan rame banget sih. Tapi ketolong sih ini sama custom, jadi nggak terlalu norak lah. Tapi masih ada RGB-nya sedikit, tapi kelihatan bagus lah ya, nggak begitu norak. Oke, langsung kesimpulannya aja ya. Jadi gue sorry nggak ngetes suaranya kayak gimana, tapi ini gue bakalan recommended ke kalian bahwa ini bagus dan ini sangat worth it banget di harga 700 ribuan. Kalian beli di harga 700 tapi dapat kualitas yang di atas sejutaan, itu menurut gua wah banget sih. Apalagi ini udah bisa dimain hujan-hujanan, dan ini udah bisa universal connect juga udah bisa. Jadi menurut gua ini nilai plus. Dan ini mungkin yang bagi kalian yang pengen punya intercom tapi langsung bagus, mungkin ini kali ya, di bawah under 1 juta ini worth it lah. Oke, mungkin segitu aja dari gua, dan lebih kurangnya mungkin kalian bisa nilai sendiri. Dan menurut opini gue ini sangat worth it, tapi tergantung balik lagi ke kalian, kebutuhannya kayak gimana, budgetnya seperti apa. Ya tinggal milih sih, soalnya budget segitu itu udah banyak. Tapi duit 700 ribu ini gue sangat recommended banget. Oke, mungkin segini aja dari gue, dan kurang lebihnya say sorry karena ini pendapat gue pribadi, opini gue pribadi. Oke,
Mungkin segini aja videonya. Oke, gue pamit mundur diri dan terima kasih.